Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Wulan Meilani. Nah, di sini saya akan memberikan tutorial cara uji independen sampel t-test dengan menggunakan aplikasi SPSS. Sebelum kita menguji sampel t-test ini dengan menggunakan aplikasi SPSS, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu konsep dasar uji independen sampel t-test. Yang pertama, uji independen sampel t-test digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dari dua sampel yang tidak berpasangan. Jadi, hal ini merupakan poin utama dalam uji t-test ini, teman-teman, yaitu perbedaan rata-rata antara dua sampel yang tidak berpasangan. Yang kedua, syarat uji statistik parametrik ini. Nah, jadi, dalam data yang akan kita uji, independent sample t-test ini harus berdistribusi normal dan homogen. Adapun dasar pengambilan keputusan, yang pertama, jika nilai signifikan atau dual-tiered lebih kecil daripada 0,05, maka terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Sedangkan yang kedua, jika nilai signifikan atau dual-tiered lebih besar daripada 0,05, maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar pada kelas A dan kelas B. Selanjutnya kita akan beralih ke Excel. Nah, di sini saya telah menyediakan data yang akan kita uji t-test, yaitu ada nilai hasil belajar setelah diberikannya layanan bimbingan dan konseling pada kelas A dan pada kelas B. Supaya lebih mudah dalam menganalisis data tersebut, kita mengelompokkannya menjadi seperti ini. Nah, jadi pada kelas A, saya beri simbol kelompok 1, sedangkan pada kelas B, saya berikan simbol kelompok 2. Setelah seperti ini, maka teman-teman harus memindahkan nilai hasil belajar siswa kelas A ke samping kanan di samping simbol 1 ataupun kelompok 1 ataupun kelas A. Begitu juga pada kelas B, teman-teman juga harus pindahkan nilai tersebut ke samping kelompok 2 seperti ini agar lebih mudah untuk kita uji. Selanjutnya kita akan beralih ke aplikasi SPSS. Nah, beginilah tampilan awal dari aplikasi SPSS. Selanjutnya kita bisa klik variable view. Nah, pada variable view ini, pada kolom pertama di bawah name, kita bisa ketik hasil, karena kita akan menguji hasil belajar siswa yang didapatkan setelah adanya layanan bimbingan dan konseling. Pada kolom kedua bawah, kita bisa klik kelas. Tadi kan ada kelas A dan kelas B. Pada bagian label, di sini kita bisa ketik nilai hasil belajar layanan BK. Pada kolom kedua bagian kelas, kita ketik kelas saja agar lebih mudah. Oke, pada value, pada baris kedua yaitu kelas pada non, kita bisa klik, baru kita bisa klik titik 3 di samping, lalu kita beri label yaitu value pertama, kita klik 1. Tadi sudah kita kelompokkan menjadi kelompok 1 dan kelompok 2 atau kelas A dan kelas B. Lalu kita beri label kelas A. Kita add. Lalu pada value yang selanjutnya yaitu 2, kita beri label kelas B. Baru kita add, langsung kita oke. Setelah itu kita akan kembali ke data view. Nah, jika sudah seperti ini tampilannya, mungkin kita akan lebih mudah dalam membaca peletakan data, yang dimana di sini kita letakkan hasil belajar siswanya, dan di sini adalah pengelompokan kelas antara kelompok A dan kelompok B atau kelas A dan kelas B. Selanjutnya kita akan beralih ke Excel, lalu kita copy pada bagian hasil belajar nilai hasil belajar layanan bimbingan konseling. Kita bisa blok semua. Lalu kita bisa copy.
Lalu kita akan kembali ke aplikasi SPSS, lalu kita tap di bagian hasil, karena tadi hasil yang kita copy. Kita bisa paste. Oke, jika tampilannya sudah seperti ini, maka kita akan copy bagian kelasnya. Ini. Oke, teman-teman, kita bisa langsung eh, copy kelompok tersebut, yaitu kita blok sampai bawah. Lalu ketika sudah semua, langsung kita copy. Oke, ketika sudah kita copy, maka kita akan kembali ke aplikasi SPSS ya teman-teman. Kita akan paste di bagian kelas, karena yang tadi kita copy adalah bagian kelas. Kita bisa paste. Oke, jika teman-teman sudah melihat tampilan seperti ini, maka data ini sudah bisa kita uji t-test atau uji independen sampel t-test. Teman-teman bisa klik teman-teman bisa klik Analyze, lalu teman-teman bisa klik Compare Means, teman-teman bisa klik pada baris ketiga yaitu Independent Sample T-Test. Nah, jika teman-teman sudah melihat tampilan seperti ini, maka teman-teman harus memindahkan dari kolom satu ke kolom yang sebelah kanan. Nilai hasil belajar layanan BK ini kita pindahkan ke tes variabel. Nah, yang kelas kita akan pindahkan ke grouping variables. Oke, teman-teman jangan lupa untuk tekan define groups. Lalu pada grup 1 kita buat kelompok 1 dan kelompok 2 yaitu kelas A dan kelas B. Setelah itu bisa teman-teman continue. Lalu teman-teman off dan kita akan mendapatkan hasil uji t-testnya. Oke, teman-teman bisa lihat ini adalah hasil uji t-test dari data yang kita gunakan tadi. Ini adalah grup statistiknya yaitu kelas A dan kelas B. Nilai hasil belajar setelah diberikannya layanan BK dengan jumlah responden 22. Teman-teman bisa lihat ya. Selanjutnya pada independent sample t-test, teman-teman bisa lihat ini nilai hasil belajar layanan BK. Teman-teman bisa lihat seperti ini. Oke, jika sudah seperti ini, mungkin kurang lebih hasil yang kita cari atau uji t-test itu seperti ini ya teman-teman. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat saya tampilkan dan paparkan kepada teman-teman tentang tutorial uji t-test pada data hasil belajar siswa setelah diberikannya layanan bimbingan dan konseling dalam statistik. Eh, Baiklah, kalau begitu saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saya perhatian untuk melihat video saya dari awal hingga akhir. Semoga apa yang saya berikan pada video kali ini dapat membantu teman-teman dalam menguji data. Saya juga meminta maaf kepada teman-teman apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kehilapan kata saya dalam menguji data tersebut. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, teman-teman.